Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beini Daul Hasanah, Stambuk F121-18010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu sistem kristal, yaitu sistem kristal isometrik dengan contoh mineral, yaitu mineral gold. Terlebih dulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu kristal dan kristalografi, yang kedua elemen-elemen kristal, yang ketiga klasifikasi sistem kristal, yang keempat hukum-hukum kristal, dan yang terakhir adalah pendeskripsian salah satu sistem kristal, yaitu sistem kristal isometrik. Pertama yaitu kristalografi dan kristal. Kristalografi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang kristal yang solid dan jenisnya, bentuk luar, dan struktur dari dalam kristal itu sendiri. Secara garis besar, kristalografi terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan geometrinya, sifat fisiknya, dan sifat kimianya. Namun pada kesempatan kali ini yang akan lebih banyak dibahas yaitu dari segi geometrinya. Sedangkan kristal atau hablur sendiri merupakan suatu benda padat homogen berbentuk polihedron teratur yang dibatasi oleh bidang permukaan yang licin dan rata, yang merupakan ekspresi dari bangun atau struktur yang ada di dalamnya. Menurut sistem kristalnya, kristal itu terbagi menjadi 7 klasifikasi. Yang pertama yaitu kubik atau isometrik, yang kedua ada tetragonal, ada ortorombik, ada monoklin, triklin, heksagonal, dan trigonal. Selanjutnya yaitu elemen-elemen pada kristal. Elemen-elemen pada kristal itu sendiri terbagi atas dua, yaitu sumbu kristalografi dan sudut sumbu. Semua kristal kecuali sistem kristal heksagonal dan trigonal memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sudut sumbu sendiri merupakan sudut yang dibentuk antara sumbu-sumbu pada kristal itu sendiri. Ada 3 sudut yaitu sudut alfa, beta, dan gamma. Sudut alfa sendiri merupakan sudut yang dibentuk antara sumbu B dan sumbu C. Sudut beta merupakan sudut yang dibentuk antara sumbu A dan sumbu C, dan sudut yang terakhir yaitu sudut gamma yang dibentuk antara sumbu A dan sumbu B. Selanjutnya yaitu hukum-hukum kristal. Hukum-hukum kristal itu sendiri terbagi atas dua, yaitu hukum kristal 1 dan hukum kristal 2. Hukum kristal 1 menjelaskan tentang unsur simetri yang terdiri dari sumbu simetri, bidang simetri, dan pusat simetri. Yang kedua adalah kelas simetri, yang mana pada penentuan kelas simetri ini menggunakan teori Hermann Mangoin dan Schoenfisch. Yang kedua yaitu hukum kristal 2. Hukum kristal 2 itu sendiri menjelaskan tentang suatu indeks Miller pada suatu kristal, yang mana indeks Miller ini sendiri bergantung pada sumbu yang mengenai suatu bidang kristal. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan sampel mineral, yaitu mineral gold, yang mana mineral ini berasal dari sistem kristal isometrik dengan kelas kristal heksotahedral, yang mana bentuk kristal ini sendiri yaitu oktahedron. Selanjutnya yaitu unsur simetri. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur simetri itu terbagi atas yang pertama adalah sumbu, sudut, diagonal, dan bidang simetri. Nah, kristal ini yaitu mineral gold memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu C, sumbu B, dan sumbu A. Nah, jadi untuk menentukan sumbunya, kita putar kristal ini 360 derajat dan kita hitung berapa kira-kira kenampakan yang sama yang dihasilkan apabila kita memutar kristal ini 360 derajat. Nah, kita mulai dari sumbu C. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sumbu C memiliki 4 kenampakan yang sama. Nah, selanjutnya kita melihat dari sumbu A. Kira-kira berapa kenampakan yang sama apabila sumbu A ini kita putar 360 derajat. Pertama 1, 2, 3, 4. Jadi apabila dari sumbu A kita putar 360 derajat akan menampakkan 4 kenampakan yang sama, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa apabila kita putar kristal ini dari sumbu A, sumbu B, dan sumbu C, maka dihasilkan 4 kenampakan yang sama, sehingga dapat dinotasikan dengan 3A4. Selanjutnya yaitu sudut. Nah, pada sampel kristal gold ini dia tidak memiliki nilai sudut karena sudut-sudutnya itu sudah terwakili oleh sumbu-sumbu utamanya, yaitu dari sumbu A, sumbu B, dan sumbu C-nya, sehingga dia tidak memiliki nilai sudut. Selanjutnya yaitu diagonal. Pada sistem kristal ini kita menghitung berapa kira-kira diagonal yang dia miliki. Yang pertama yaitu 1, 2, 3,
4, 5, dan 6. Nah, berarti kristal ini memiliki 6 diagonal. Selanjutnya apabila kristal ini saya putar, yaitu saya ambil diagonal yang di sini. Apabila diputar, kira-kira berapa kenampakan yang sama, yaitu 1, 2. Dia memiliki 2 kenampakan yang sama, sehingga dinotasikan dengan 6A2. Nah, selanjutnya yaitu bidang simetri. Nilai dari bidang simetri itu dapat kita ketahui apabila kristal ini kita potong secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Nah, secara vertikal kita dapat mengetahui yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, secara horizontal dia memiliki 1. Nah, ketika kita belah, kristal ini memiliki pencerminan yang sama, sehingga dia dikatakan mirror. Maka notasinya yaitu 5M. Kelas simetri. Kelas simetri itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu menurut Hermann Manguin dan Schoenfield. Nah, menurut Hermann Manguin sendiri, dia menjelaskan kelas simetri itu berdasarkan unsur simetrinya. Yang pertama, menerangkan nilai sumbu A mungkin bernilai 4 atau 2 dan tidak adanya bidang simetri yang tegak lurus dengan sumbu tersebut. Nah, kita sudah ketahui bahwa sumbunya itu kita memiliki 4 kenampakan yang sama apabila diputar, maka dia bernilai 4. Nah, selanjutnya huruf M itu menunjukkan adanya bidang simetri yang tegak lurus sumbu A, maka dia dinotasikan dengan 4/M. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian sudutnya. Karena kita tidak menemukan sudut di unsur simetri, maka pada bagian 2 tidak dapat kita notasikan. Selanjutnya pada bagian ketiga itu menerangkan ada atau tidaknya sumbu simetri intermediate atau diagonal yang bernilai 2 dan ada tidaknya bidang simetri diagonal yang tegak lurus terhadap sumbu diagonal tersebut. Nah, kita telah mendapatkan 2 kenampakan yang sama pada bidang diagonalnya, maka kita dapat notasikan dengan 2. Karena dia itu memiliki bidang yang simetris, maka kita notasikan dengan 2/M. Berikutnya yaitu kelas simetri berdasarkan teori Schoenfield. Berdasarkan teori Schoenfield ini sendiri, pada bagian pertama menerangkan nilai dari sumbu C. Untuk itu ada 2 kemungkinan, yaitu sumbu C bernilai 4 atau sumbu C bernilai 2. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa sumbu C yang apabila kita putar itu menghasilkan 4 kenampakan yang sama, maka dia dinotasikan dengan huruf O. Sedangkan pada bagian kedua, dia itu menerangkan tentang kandungan bidang simetri apabila kristal tersebut mempunyai bidang simetri secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Nah, tadi kita sudah berhasil menemukan bahwa kristal tersebut memiliki bidang simetri vertikal, horizontal, dan diagonal, maka dia dinotasikan dengan huruf H. Sehingga menurut teori Schoenfield, nilai kelas simetrinya adalah OH. Selanjutnya yaitu indeks Miller. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh hukum kristal 2, bahwa nilai indeks Miller itu sendiri kita peroleh dari suatu bidang yang mengenai sumbu dari kristal itu sendiri. Menurut kristal yang berhasil kita deskripsi, yaitu sistem kristal isometrik, yaitu kristal gold, dia itu memiliki 4 bidang, yaitu bidang yang berwarna merah, berwarna hijau, pink, dan orange. Nah, pada bidang berwarna merah, dia itu mengenai sumbu A+, sumbu B-, dan sumbu C-, sehingga dinotasikan dengan 1, min 1, min 1. Nah, selanjutnya pada bidang yang berwarna hijau, dia itu mengenai sumbu A+, B+, dan C-, sehingga dinotasikan dengan 1, 1, min 1. Selanjutnya pada bidang yang berwarna pink, dia itu mengenai sumbu A+, B+, dan C+, sehingga dinotasikan dengan 1, 1, 1. Bidang yang terakhir yaitu bidang yang berwarna orange, dia itu mengenai sumbu A+, B-, dan C+, sehingga dinotasikan dengan 1, min 1, 1. Selanjutnya yaitu proyeksi stereograf. Nah, proyeksi stereograf itu sendiri merupakan kenampakan kristal apabila kristal tersebut dilihat dari atas. Nah, di sini saya sudah mempunyai proyeksi stereograf dari sistem kristal isometrik, yaitu mineral gold. Nah, pada bagian tengah merupakan sumbu C, pada bagian horizontal merupakan sumbu A, dan pada bagian vertikalnya adalah sumbu B. Nah,
Tadi kita sudah menemukan bahwa sudutnya itu memiliki 4 kenampakan yang sama. Maka pada sumbu C kita beri simbol persegi. Begitu juga pada sumbu A dan sumbu B-nya. Selanjutnya yaitu sudut. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa sudut itu tidak memiliki nilai. Maka di bagian sudutnya tidak kita isi simbol apa-apa. Selanjutnya yaitu diagonal. Tadi kita menemukan bahwa diagonalnya itu memiliki 6 diagonal, yaitu sehingga kita dapat gambar yaitu 6 diagonalnya. 1 2 3 4 5 6. Kenapa gambarnya itu seperti oval? Karena dia memiliki 2 kenampakan yang sama. Jadi ini adalah hasil deskripsi mineral gold yang telah kita deskripsi tadi. Sekianlah presentasi dari saya, yaitu mengenai sistem kristal isometrik dengan peraga mineral gold. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.